Seperti yang diketahui, salah satu ciri dari seseorang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata adalah mereka suka sekali dengan kesendirian. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata atau IQ di atas rata-rata itu cenderung untuk menyukai kesendirian. Alasan yang pertama, ya karena mereka itu adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu lebih hidup dalam pikiran mereka daripada mereka hidup dalam dunia luar mereka. Pikiran mereka selalu penuh dengan hal-hal atau ide-ide yang menurut mereka penting untuk dipikirkan dan ingin mereka realisasikan. Maka dari itu mereka lebih nyaman dalam kesendirian karena kesendirian adalah sebuah situasi di mana mereka bisa terjebak dengan pikiran mereka lebih lama dan lebih bebas dalam menentukan apa yang perlu mereka lakukan terkait hasil dari pemikiran mereka tersebut. Alasan yang kedua, kenapa orang dengan pikiran yang cerdas itu cenderung untuk menyendiri adalah karena biasanya orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata adalah orang yang sangat progresif. Tidak ada waktu yang ingin mereka buang. Semua waktu harus memiliki manfaat dan tujuan yang jelas. Maka dari itu, proses yang mereka lakukan dalam pengembangan diri mereka cenderung untuk dilakukan dalam kesendirian. Apalagi jika bersama orang lain, mereka paham bahwa yang akan mereka lakukan hanya membuang waktu dan bermain game, bergosip, dan sebagainya. Inilah yang mereka anggap buang-buang waktu. Saat sendiri, mereka bisa menggapai impian mereka dan melakukan hal yang mereka anggap penting. Kalau mereka terjebak dengan situasi sosial yang terlalu rumit, terlalu besar, dan terlalu remeh, mereka akan cepat bosan. Karena tidak ada tujuan yang jelas dan prospek yang jelas dari semua perbuatan yang dilakukan dalam kerumunan. Yang ketiga itu karena stimulasi yang mereka butuhkan itu memang berbeda. Orang dengan tingkat kecerdasan yang standar atau biasa-biasa saja sangat membutuhkan stimulasi dari orang lain untuk mengisi hati dan perasaan mereka. Mereka cenderung butuh pergaulan dan butuh ikatan perasaan yang mendalam terhadap orang lain dan basa-basi untuk bisa merasa puas dan bahagia dalam kehidupan. Nah, stimulasi inilah yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Mereka memang butuh pergaulan seperti orang pada umumnya. Tapi saat pergaulan itu tidak jelas dan tidak memberikan manfaat yang terarah terhadap apa yang mereka inginkan, mereka cenderung untuk menghindari pergaulan dengan orang-orang yang tidak jelas. Apalagi mereka itu sangat sulit untuk menemukan orang yang benar-benar sepadan yang bisa menerima apa yang mereka pikirkan. Tapi jika mereka menemukan seseorang yang memang mirip dengan mereka, mereka tidak masalah dengan pergaulan. Kecenderungan untuk berbeda dari orang lain inilah yang membuat mereka memiliki stimulasi tambahan, di mana mereka tidak masalah terhadap pergaulan dan juga mereka bisa cukup terhadap kesendirian. Karena kadang mereka itu merasa sepi dalam keramaian jika orang-orang yang berada di sekitar mereka itu tidak nyambung atau tidak sefrekuensi dengan mereka. Dan mereka kadang bisa lebih ramai dalam kesendirian mereka karena pemikiran mereka yang selalu penuh dengan ide-ide, prinsip-prinsip, pendapat-pendapat, dan hal-hal menarik. Alasan keempat kenapa orang dengan kecerdasan di atas rata-rata suka sekali dengan kesendirian adalah karena mereka itu biasanya memiliki target yang jelas dalam kehidupan mereka. Tidak ada waktu yang sia-sia, tidak ada momen yang tidak berharga. Semua harus bisa dimanfaatkan untuk sebuah tujuan yang jelas. Karena kalau sudah ditentukan tujuannya mau kemana, semua langkah, tindakan, dan bahan yang diperlukan bisa jelas dan bisa terarah. Nah, itulah sebuah prinsip yang dimiliki oleh orang dengan pemikiran yang cukup cerdas. Maka dari itu mereka itu paham kalau mereka menghabiskan terlalu banyak waktu dengan orang lain di sekitar mereka, mereka akan bergerak sangat lambat dan mereka bakal lupa dengan target-target yang sudah ditentukan karena kebersamaan itu cenderung mengandung banyak sekali canda tawa dan hiburan. Berbeda halnya dengan saat mereka sendiri.
Sendirian bisa membuat mereka fokus, jauh lebih fokus daripada keramaian. Jadi mereka bisa mengejar target dengan lebih cepat, lebih efisien, dan semua yang mereka lakukan bisa lebih tertarget. Karena seperti yang dikatakan oleh sebuah kata-kata mutiara, di mana dia mengatakan bahwa jika kamu ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Dan jika kamu ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Tentu saja mereka yang memiliki pemikiran yang cerdas paham akan hal ini. Tapi mereka hanya berpikir lebih progresif dan tidak ingin membuang-buang waktu. Makanya mereka cenderung untuk memilih berjalan sendiri dalam kesunyian dan kesendirian. Alasan kelima, kenapa orang dengan kecerdasan di atas rata-rata itu suka sekali dengan kesendirian adalah mereka biasanya butuh waktu sendiri untuk mengembangkan skill-skill yang mereka miliki. Bukannya mereka menghindari pergaulan dengan orang lain. Hanya saja mereka ingin menghabiskan waktu untuk mengasah kemampuan mereka dan mengembangkan skill-skill yang mereka miliki. Entah itu berbahasa asing, bermain musik, melukis, atau menulis. Jika kamu memiliki seorang teman yang kamu rasa memiliki kecerdasan di atas rata-rata, lihatlah. Dia saat sendiri akan melakukan hal-hal yang menurut kamu itu luar biasa dan sedikit unik. Dia mungkin akan belajar tentang musik dan belajar tentang melukis, bahkan menulis sesuatu yang menurut kamu cukup berat. Kadang dia bahkan belajar tentang psikologi dan membaca buku. Dan itu semua tidak seperti orang lain pada umumnya, di mana orang lain itu suka sekali dengan keramaian, dan saat sendiri pun mereka menghabiskan waktu untuk bermain game, menonton film, bahkan untuk menelpon pacar sekalipun. Dan kadang orang dengan kecerdasan di atas rata-rata yang senang sekali dengan kesendirian cenderung terlihat seperti memiliki pacar dan bucin kepada pacarnya. Padahal dia hanya ingin mengembangkan skill dan melatih hal-hal yang dia inginkan, karena dia nyaman dengan kesendirian tersebut. Alasan berikutnya adalah refleksi diri. Refleksi diri ini sebenarnya adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan refleksi diri kita bisa belajar untuk mengendalikan diri kita dan mengontrol tindakan, perasaan, bahkan pikiran kita. Karena refleksi diri berarti mempelajari diri sendiri. Nah, walaupun sepenting itu, refleksi diri justru seringkali diabaikan oleh orang-orang secara umumnya. Tapi tidak dengan orang dengan kecerdasan yang di atas rata-rata. Mungkin kesendirian yang mereka lakukan itu didasari oleh stimulasi yang memang berbeda dari orang lain. Tapi mau tidak mau, karena mereka sedang sendirian, dan mereka adalah orang yang selalu terjebak dengan pemikiran-pemikiran mereka, otomatis mereka akan berada di situasi di mana mereka melakukan refleksi diri, walaupun tanpa sengaja. Karena saat orang sendirian, satu-satunya orang yang bisa menemani diri sendiri adalah ya pemikiran orang itu sendiri. Pada beberapa situasi juga orang dengan kecerdasan yang di atas rata-rata memang menyisihkan waktu mereka untuk bisa merefleksikan hal yang sudah mereka lakukan dan apa yang mereka harus lakukan ke depannya untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Karena itu adalah sebuah kebiasaan dari seorang pemikir. Alasan yang ketujuh, kenapa orang dengan kecerdasan di atas rata-rata itu suka sekali dengan kesendirian, karena mereka itu lebih memilih untuk meresapi ide-ide mereka pribadi daripada terjebak dengan opini-opini yang diberikan oleh mayoritas. Orang dengan pemikiran yang lebih maju daripada orang lain tentu saja memiliki prinsip yang lebih kuat, karena mereka terjebak lebih dalam dengan pemikiran mereka. Sehingga prinsip itu terbentuk dengan sedikit lebih kokoh daripada orang pada umumnya.
Nah, disinilah mereka paham bahwa kebanyakan manusia itu mengambil keputusan, membentuk prinsip, dan hasilnya membuat tindakan dari apa yang orang lain pilihkan untuk mereka, bukan karena apa yang mereka pilihkan untuk diri mereka sendiri. Entah itu stigma masyarakat, ataupun penghargaan terhadap seorang teman, bisa membuat seseorang bertindak pada sesuatu dan memiliki prinsip yang ditularkan kepada diri mereka. Nah, inilah yang tidak disukai oleh orang dengan kecerdasan di atas rata-rata. Mereka berpikir bahwa manusia itu harus memiliki prinsipnya sendiri. Mereka itu harus memilih berdasarkan apa yang mereka rasa itu penting untuk diri mereka, bukan karena apa yang orang lain itu pilihkan untuk mereka. Itulah kenapa mereka tidak suka sekali dengan formalitas dan tidak suka sekali terjebak dengan stigma masyarakat, apalagi terjebak sebuah sistem yang membuat mereka itu tidak tahu harus melakukan apa. Jangan harap kamu akan melihat orang dengan kecerdasan di atas rata-rata akan melakukan sesuatu tanpa memahami kenapa mereka melakukan hal tersebut. Semuanya pasti dipikirkan dengan lebih mendalam sebelum mereka bertindak, dan saat mereka sudah bertindak, mereka paham apa yang akan mereka dapatkan saat mereka bertindak dan kenapa mereka harus bertindak. Alasan nomor 8 ini memang terdengar sedikit negatif, tapi memang kenyataannya seperti itu, di mana orang dengan kecerdasan di atas rata-rata itu cenderung untuk intoleran terhadap kedunguan. Ya, kadang mereka itu sangat kesal melihat orang yang bertindak tanpa berpikir dengan matang sebelum melakukan sesuatu. Mereka juga bisa kesal saat manusia secara umumnya bisa dengan mudah melakukan kecerobohan-kecerobohan yang tidak terukur. Inilah kenapa mereka cenderung untuk bergerak sendiri saat bekerja, maupun bergerak sendiri saat melakukan sesuatu yang mereka anggap penting, entah itu bagi diri mereka sendiri maupun bagi sebuah kelompok. Pemikiran-pemikiran ini membuat mereka merasa lebih nyaman saat bergerak sendiri, dan juga membuat mereka paham kalau saat mereka bergerak sendiri, semuanya bisa berjalan lebih baik. Karena kalau mereka bersama orang lain, mereka perlu memperbaiki teman-teman mereka sebelum mereka memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dalam pekerjaan. Dan itu melelahkan bagi mereka. Alasan ke-9 kenapa mereka itu suka sekali dengan kesendirian adalah karena mereka itu tidak suka dengan permainan peran. Ya, seperti yang diketahui, dalam kehidupan bersosial kita itu selalu diharuskan untuk memasang topeng setiap kali kita bertemu dengan satu orang dan orang yang lainnya. Karena kita cenderung untuk berusaha untuk menyenangkan perasaan orang lain saat kita bertemu dengan orang lain tersebut. Dan kita juga kadang berusaha untuk memasang topeng agar kita disukai sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah sifat manusia secara umumnya. Dan orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata peka terhadap hal tersebut, dan mereka merasa bahwa hal itu hanya membuang-buang waktu. Dan kadang mereka itu sangat tidak suka, bahkan jijik terhadap semua sandiwara-sandiwara yang dibuat oleh orang kebanyakan. Alhasil mereka memilih untuk sendiri dan melakukan semua yang mereka butuhkan dan inginkan secara pribadi. Ya, karena kebanyakan orang dengan pemikiran di atas rata-rata itu adalah orang yang asli, orang yang tidak ingin menjadi orang lain. Mereka ingin menunjukkan diri mereka apa adanya di hadapan semua orang, bukannya bermain peran hanya untuk disukai oleh seseorang. Itu justru hanya akan membuang-buang waktu bagi orang dengan kecerdasan yang lebih tinggi. Alasan yang ke-10 atau yang terakhir adalah karena orang dengan kecerdasan di atas rata-rata itu tentu saja sangat menyukai kebebasan dalam berpikir dan bertindak. Ya, saya bisa pastikan itu bahwa semua orang dengan kecerdasan di atas rata-rata itu menyukai kebebasan dalam berpikir dan bertindak. Alasannya karena
Kebebasan dalam berpikir dan bertindak inilah yang membuat mereka itu menjadi lebih maju secara pemikiran daripada orang kebanyakan. Tentu saja yang saya maksudkan dengan kebebasan dalam bertindak adalah kebebasan dalam bertindak secara positif. Seperti orang kebanyakan pastinya akan menghindari membaca buku. Orang dengan kecerdasan yang tinggi otomatis paham bahwa mereka perlu mengonsumsi hal-hal yang berbeda untuk bisa menjadi orang yang berbeda di masyarakat. Dengan kata lain, saat orang lain tidak suka dengan buku, mereka diharuskan untuk membaca lebih banyak buku. Dan saat seseorang tidak menyukai sebuah tindakan edukatif, mereka harus melakukan tindakan itu, entah itu karena dasar suka melakukannya atau karena mereka berpikir mereka harus melakukannya. Karena tidak bisa dipungkiri, kebebasan berpikir tidak akan menghasilkan pemikiran yang matang dan maju jika tidak didasari dari ilmu-ilmu yang didatangkan dari luar diri seseorang. Semua proses perkembangan dari otak kita dan pemikiran kita itu memang membutuhkan sebuah proses belajar. Dan belajar itu adalah menanamkan ilmu baru ke dalam otak dari luar diri seseorang. Dan kalau kebebasan berpikir itu memang didapatkan, tapi tidak ada masukan dari pelajaran di luar dari diri seseorang, yang ada hanya muncul opini-opini dan asumsi-asumsi yang tidak jelas. Karena semakin banyaknya masukan yang bermanfaat, otomatis evaluasi diri jadi semakin matang, dan pengambilan keputusan-keputusan bisa jadi semakin kuat karena semakin banyaknya opsi-opsi atau pilihan-pilihan dari pemikiran yang bisa diterapkan. Oke, sekian dulu dari video kali ini. Wassalam.